dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka ta'ala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala, annahu qala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini disebut dengan hadis qudsi ya. Jadi firman Allah tapi bukan dalam Al-Qur'an, tapi diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah berfirman, innallaha katabal hasanati wasayyi'at. Sungguhnya Allah mencatat al-hasanat wasayyi'at, kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Tsumma bayyana dzalik. Kemudian Allah menjelaskan aturannya ya. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha, barang siapa yang berniat melakukan kebaikan falam ya'malha, kemudian dia tidak mengerjakannya, katabahullahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah akan catat di sisinya hasanatan kamilah, kebaikan atau pahala, satu pahala yang sempurna. Wa in hamma biha, kalau dia ternyata berniat, fa amilaha, kemudian dia mengerjakannya, katabahullahu indahu asyra hasanat, maka Allah akan catat baginya 10 pahala, ila sab'imi'ati dha'fin, sampai 700 kali lipat, 10 kali lipat atau 700 kali lipat, ila adha'afin katsira, sampai kelipatan yang lebih daripada itu. Wa in hamma bisayyi'atin, jika seorang hamba bertekad atau berniat untuk melakukan keburukan, falam ya'malha, kemudian tidak melakukannya, katabahullahu indahu hasanah kamilah, Allah tetap catat baginya kebaikan yang sempurna, satu kebaikan yang sempurna. Dia berniat buruk, dia tinggalkan, maka Allah catat sebagai kebaikan. Wa in hamma biha fa amilaha, jika dia berniat untuk melakukan keburukan, fa amilaha, kemudian dia mengerjakannya, katabahullahu sayyi'atan wahidah, maka Allah catat baginya satu dosa. Rawahul Bukhari wa Muslim fi sahihaihima bihadhil huruf. Dan Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadisnya dengan huruf-huruf ini ya. Artinya sesuai dengan diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sekarang bagaimana tata aturan mencatat keburukan? Keburukan juga ada dua sama. Jika tidak diamalkan. Jika hanya niat buruk tapi tidak diamalkan. Ada beberapa kondisi. Pertama, perhatikan, hanya sekedar lintasan, tidak sampai pada derajat ham, maka ini tidak dapat apa-apa, tidak dapat dosa, tidak dapat pahala. Tidak dapat dosa, dia tidak melakukan, tidak dapat dosa, juga tidak dapat pahala. Karena belum sampai pada derajat ham ya. Al-ham. Ham itu bertekad ya. Kedua, jika sudah sampai derajat ham, kepingin, ya, maka ini ada juga dua kondisi. Perhatikan sini. Pertama, termasuk amalan hati, seperti hasad. Amalan hati banyak, termasuk akidah, ya. Maka ini kalau amalan hati ya berarti ada perhitungannya, dianggap dosa, ya. Perhatikan, karena ini amalan hati, seperti keyakinan yang salah, seperti hasad, dengki, suudzon. Dia tanamkan dalam hatinya suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dapat dosa. Ini bukan amalan badan. Ya, kondisi yang kedua, berniat untuk melakukan amal jawarih, ya. Berniat untuk melakukan maksiat anggota badan, ya. Contoh, berniat untuk berzina, untuk membunuh, untuk merampok, untuk menipu, ini perbuatan. Ini bukan amalan hati. Kalau amalan hati, dia dalam hatinya sampai pada derajat ham, dia sudah berdosa. Yang dibahas oleh dalam hadis itu yang ini yang dibahas. Ini yang dibahas. Nah, ini juga ada dua model ya. Dua kondisi. Yang pertama, jika niatnya di Mekah, niat bermaksiat di Mekah, maka langsung dapat dosa. Langsung berdosa. Kenapa? Karena Mekah punya keistimewaan dalam surat Al-Hajj kata Allah, "Wa man yurid bihi
Wa man yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudzikuhu min adzabin alim. Siapa yang berniat untuk melakukan keburukan di Mekah, meskipun dia di Adan, di Yaman, meskipun dia di Jakarta, dia udah niat, saya nanti kalau ke Mekah saya pengen jualan rokok. Saya di Mekah saya bakalan nipu jemaah haji. Saya di Mekah saya akan jual kambing, enggak ada kambingnya. Ya, banyak penipu. Dia belum sampai ke Mekah, dia baru niat di Jakarta, dia sudah dapat dosa meskipun dia tidak melakukan. Meskipun dia tidak melakukan. Ya, langsung berdosa. Jika selain di Mekah, maka dilihat, ya. Jika dia sudah berusaha namun gagal, dapat satu dosa amal. Ya, karena dia sudah berusaha. Dalilnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzal taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtulu finnar." Telah bertemu dua orang muslim dengan kedua pedangnya, maka yang membunuh dan terbunuh masuk neraka. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hadzal qatil, ini yang hendak membunuh, jelas dia yang membunuh jelas dia masuk neraka karena dia sudah membunuh. Fama balul maqtul, kenapa yang terbunuh juga masuk neraka?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu kana harisan ala qatli sahibihi." Dia tadi sudah semangat ingin bunuh temannya tapi dia kedahuluan. Jadi orang kalau sudah berniat dan dia sudah berusaha dianggap telah beramal. Contoh dia ingin mencuri, kemudian dia bawa tangga, dia manjat rumah orang, tahu-tahu tangganya patah, dia jatuh. Ya, dapat dosa bukan dosa amal, bukan sudah dapat dosa karena dia beramal. Dia sudah berusaha dan dia dapat dosa amal meskipun tidak berhasil. Atau dia manjat misalnya dia manjat pohon kedondongnya orang, ya. Buat apa? Buat curi kedondong, buat bikin rujak, ya. Ternyata ketahuan. Tidak jadi bikin rujak, baru ketahuan, "Kamu ngapain di atas pohon?" Apa namanya? Cari layang-layang. Ketahuan. Buat apa layang-layang? Bikin rujak. Jadi meskipun tidak berhasil, tetap aja dianggap dosa karena dia sudah berusaha. Ini namanya seperti seorang ingin pergi ke tempat perzinahan, dia sudah jalan, sudah berusaha menuju ke sana. Tahu-tahu tempat zinanya tutup misalnya atau bioskopnya tutup. Ya sudah, dia sudah dapat dosa. Dosa zina, ya. Sama seorang bisa misalnya berusaha untuk melihat hal-hal yang haram di internet, dia berusaha ternyata diblokir atau ternyata kuotanya habis. Waduh, habis. Dapat dosa karena dia sudah melakukan. Dia sudah melakukan. Ini jika sudah berusaha namun gagal tetap dapat satu dosa, ya. Kemudian jika tidak berusaha dan meninggalkan, maka ini ada dua kondisi. Meninggalkannya karena Allah, ini yang dapat pahala satu sempurna. Bukan karena Allah tidak dapat pahala. Tidak dapat pahala. Bukan karena tidak dapat pahala. Contoh, dia tidak mau berzina kenapa? Takut kena penyakit AIDS atau penyakit sifilis atau penyakit apa. Dia tidak mau merokok, saya meninggalkan rokok di sini, tapi saya takut sakit. Ini tidak dapat pahala. Ya, karena dapat pahala kenapa? Orang bertanya, kenapa Ustaz dapat niat jahat kemudian dia tinggalkan dapat pahala? Karena dia meninggalkannya karena Allah. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah dalam riwayat yang lain, "Innama tarakaha min jarraya atau min jarra'i." Dia meninggalkannya karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kapan dia dapat pahala? Jika dia meninggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, baru dia dapat pahala. Taib, jika dia melakukan keburukan, kondisi kedua. Jika melakukan niatnya cuma dapat satu dosa. Dapat apa? Sayyi'atan wahidah. Sayyi'atan wahidatan. Satu dosa. Satu dosa.